Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para siswa-siswi yang berbahagia, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Nah, ada yang tidak masuk pagi hari ini? Ada siapa? Saya absen. Firhan, ya. Selain Firhan ada lagi? Tidak ada. Oke. Pada kesempatan hari ini, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adliq bihi lisani wasrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum saya lanjut, tadi pagi semua sholat subuh? Semua sholat subuh. Ada yang tidak sholat subuh? Ada? Enggak boleh tidak sholat subuh. Dalam melaksanakan sholat, sudahkah kalian melaksanakan semua rukun-rukunnya sholat? Sudah. Rukun sholat sudah semua? Sudah. Apa toh itu rukun sholat itu? Ada yang jawab niat, itu bagian dari rukun sholat. Terus apa saja yang termasuk rukun-rukun sholat? Berdiri, terus apa? Takbiratul ihram dan lain-lain. Nah, itu untuk mengenai sholat kita itu melaksanakan sholat sangat penting, yang mana dalam sebuah pembelajaran fikih, tujuan kita belajaran fikih itu nanti adalah untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diperintahkan dalam hidup ini untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah sholat. Adapun tujuan pembelajaran peserta didik seperti yang bisa langsung diperhatikan di depan, nah itu rukun sholat dengan baik untuk menumbuhkan kesalihan individu, istiqomah dan tanggung jawab. Nah, untuk motivasi kita belajar nanti, bahwasanya kita belajar fikih itu adalah namanya apa? Sholat. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Kalian sekarang belajar mau bersungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Mungkin saja ketika kita belajar kemarin-kemarin kok hari ini masih belum pandai, belum bisa melakukan dan lain-lain, mungkin itu adalah kurang bersungguh-sungguh. Maka dari itu untuk pagi hari ini khususnya saya mohon untuk belajar yang sungguh-sungguh dalam
Pembelajaran ini khususnya pembelajaran rukun sholat karena ini adalah digunakan untuk kita sehari-hari. Untuk rukun sholat, apa itu rukun sholat? Arti perbuatan di dalam sholat yang wajib dilakukan karena bila ditinggalkan dengan sengaja sholatnya menjadi tidak sah. Jadi yang namanya rukun wajib dipenuhi atau tidak? Wajib. Wajib dilaksanakan? Wajib juga. Apabila ditinggalkan bagaimana? Mendapatkan dosa. Kenapa nih kok? Apabila ditinggalkan dengan sengaja sholatnya menjadi tidak sah. Contohnya tadi rukun itu apa saja? Niat. Sholat berarti kalau tidak niat bagaimana? Tidak sah. Membaca Fatihah. Sholat kok tidak membaca Fatihah maka tidak sah. Kemudian sebelum saya kenalkan ke rukun sholat itu apa saja rinciannya, nanti dikelompokkan. Rukun sholat itu dikelompokkan menjadi 3 itu. Yang pertama adalah qalbiyah. Qalbiyah itu adalah sebuah pekerjaan hati. Isi dari pekerjaan hati di situ tentunya adalah niat. Jadi nomor 1 itu adalah qalbiyah. Isinya adalah niat. Berarti niat ada di dalam hati. Yang kedua namanya adalah qauliyah. Nah, qauliyah itu adalah bentuk ucapan. Berarti harus diucapkan. Bagaimana kita mengucapkan? Telinganya adalah bisa mendengarkan apa yang diucapkan. Contohnya dalam ucapan itu apa saja? Takbiratul ihram, kemudian membaca suratil Fatihah dan seterusnya masih banyak. Lalu yang ketiga pengelompokannya adalah namanya fi'liyah, yang merupakan rukun fi'liyah diantaranya adalah apa yang pertama? Ketika lesan itu takbiratul ihram, hati berniat, maka orangnya dalam keadaan berdiri. Nah, berdiri dalam bahasa Arab namanya qiyam, berdiri. Contoh lagi adalah ruku. Contoh lagi adalah sujud dan seterusnya. Ini adalah bentuk pengelompokan rukun sholat yang mana semua harus dipenuhi. Yang ditinggalkan kok qalbiyah, semisal niatnya tidak niat, sholatnya tidak sah. Yang ditinggalkan salah satu dari fi'liyah maka juga tidak sah. Kemudian dari beberapa rukun ini silakan dibuka di buku panduan kalian, buku modul ajar kalian mengenai rukun sholat. Yang pertama itu adalah apa? Niat. Bagaimana niatnya sholat? Semisal niatnya sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati. Yang kalian baca tadi itu prakteknya dalam sholat di lesan atau di hati? Di lesan atau di hati prakteknya ketika melakukan sholat? Di hati. Karena apa? Niat itu adalah qalbiyah. Dan ini satu, qalbiyah. Keadaan hatinya niat, lesannya mengucapkan Allahu Akbar. Nah, keadaan orangnya berdiri. Berarti ketika kalian mengatakan usolli, sampai di sini usolli fardhu zuhri, lesan mengucapkan Allahu Akbar diawali dengan hamzah, diakhiri dengan ro. Ini namanya bersama. Jadi ketika kalian berniat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Keadaannya harus berdiri bagi yang mampu, qiyam. Berarti kalau tidak berdiri bagaimana? Kalau tidak berdiri bagaimana? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun. Nah, kategori berdiri niki. Kalian semuanya punya yang namanya pantat. Pantat di sini ketika lebih dekat dengan kita berdiri sempurna sudah dianggap berdiri. Tapi kalau masih rendah dekat dengan tanah namanya masih duduk. Jadi harus berdiri sempurna. Sudah berdiri baru mengucapkan Allahu Akbar, lesan, tangannya disunahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan hatinya mengisikan dengan
niat. Allahu Akbar. Nah, diturunkan di sedekah. Rukun yang kedua adalah apa di buku itu? Berdiri. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram sudah. Yang keempat, membaca suratil Fatihah. Adakah yang belum hafal suratil Fatihah? Hafal semua. MTS kelas berapa? Kelas 7. Mestinya hafal. Terus setelah baca suratil Fatihah, yang menjadi rukun adalah ruko. Ruko itu adalah membungkukkan anggota badan. Nah, di situ dituliskan dalam ruko itu bersamaan dengan tumak nina. Jadi gambarannya ngeten. Nah, ini namanya ruko. Bungkuk. Ini lurus, ini namanya ruko. Minimal seberapa atau minimal kira-kira tangan ini sampai kepada lutut. Nah, minimal segini. Ini sudah dikatakan ruko. Yang sempurna bagaimana? Yang sempurna adalah lurus. Coba, yuk dipraktekkan sini. Nah, ayo kamu ruko. Lurus atau belum? Nah, tambahin malih. Nah, pun ganti kamu. Coba ruko. Nah, pun. Jadi di sini niki kira-kira rata, kira-kira rata ini dinamakan ruko yang sempurna. Pun minimal tadi bagaimana? Tangan kira-kira sampai pada lutut. Prakteknya setelah kita membaca Fatihah, disunahkan baca surat, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Seperti ini. Setelah ini harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu adalah diam sebentar kira-kira membaca subhanallah. Kira-kira ini ukurannya ngoten. Lah, nanti ada orang itu yang tidak tumak ninah itu begini. Nah, terus langsung sujud. Atau setelah ini tadi pas ruku'e mboten tumak ninah. Allah. Nah, nggak ada berhenti sama sekali, itu namanya tidak tumak ninah. Jadi sekali lagi tumak ninah itu adalah berhentinya seluruh anggota badan bersama kurang lebihnya sepanjang dia membaca subhanallah. Nah, dalam bacaan ruku itu tadi disunahkan untuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian setelah itu rukunnya apa lagi? Yuk. I'tidal. Apa i'tidal itu? Berdiri sempurna bangun dari ruko. Biasa yang kita praktekkan dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Itu mengenai bacaan i'tidal. Kemudian rukunnya lagi apa? Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Dalam anggota sujud kita yang harus menempel ke tempat sujud ada berapa? Yang biasa kalian praktekkan ada berapa? Masa 2? Yang pertama dahi, kemudian tangan, kemudian lutut, kemudian jari kaki. Niku semuanya harus menempel ke tempat sujud. Anggrang-anggrang boleh? Dempal, tangannya kuat, akhirnya tangannya digegem. Niki mboten nempel ke tempat sujud. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau yang unik ketika sujud kakinya diangkat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalam sujud itu kakinya harus menempel dan itu dipancatkan. Ujung jari dipancatkan supaya menancap ke tempat sujud. Kemudian rukunnya apa lagi? Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Duduk iftiros. Iftiros itu adalah kaki yang kiri diduduki. Kemudian duduk akhir. Yang menjadi rukun itu duduk akhir itu prakteknya adalah tasyahud akhir. Dalam duduk akhir itu nanti selain fi'liyah ada qauliyah, yaitu membaca tasyahud akhir. Sudah hafal semua? Sudah. Kalau ada yang belum harus segera menghafalkan. Sekarang dipraktekkan tahiyat bersama. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika
ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, praktek yang kalian baru saja baca itu sudah 3 rukun qauli. Kalau dipecah, yang pertama tasyahud, akhir, yang kedua membaca sholawat, dan yang ketiga salam. Itu semuanya rukun tersendiri di dalam rukun rukun qauliyah di dalam sholat. Setelah itu salam, rukun yang terakhir apa yang di situ? Tartib. Tartib itu artinya adalah urut, mengawalkan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Kalau tidak urut bagaimana sholatnya? Tidak sah. Nah, dari sekian yang kalian baca tadi atau yang barusan kita pelajari, dari rukun-rukun sholat itu ada perbedaan redaksi. Jadi kalian tidak boleh bingung redaksinya kok beda-beda, Pak. Ada yang mengatakan rukun sholat ada 13, ada yang mengatakan rukun sholat ada 17. Mengenai 13 rukun sholat dan 17 untuk rukun sholat ini aslinya adalah sama. Yang membedakan apa toh? Yaitu di tumak ninah. Tumak ninah di sini yang menganggap jumlahnya ada 13, dia masuk dalam rukun fi'liyah. Contohnya, ketika ruko harus bersama dengan tumak ninah, satu rukun. Ketika sujud, tumak ninah, satu rukun lagi. Duduk di antara 2 sujud, tumak ninah lagi, satu rukun. Kalau yang 17 itu membedakan nomor sekian, itu ruko. Nomor selanjutnya adalah tumak ninah. Nomor selanjutnya sujud. Nomor selanjutnya adalah tumak ninah. Jadi yang berbedakan itu kalau yang 13 tumak ninah masuk dalam hitungan fi'liyah. Kalau yang menganggap 17 menjadikan rukun tersendiri. Itu mengenai jumlah rukun sholat. Dari sini penjelasan tentang rukun sholat ini. Nah, sambil kita cermati buku modul yang kalian pegang itu, ini saya contohkan nopo niki. Mengenai video yang menganggap atau yang menekankan atau yang menjelaskan kepada kita jumlahnya ada 13, kurang lebihnya adalah seperti ini. Coba perhatikan itu. Nah. Sambil memperhatikan, kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat, gak apa-apa. Yang sekira penting dicatat. Nah, diperhatikan itu jumlah 13 rukun sholat. Tuh, gitu kan, segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada waktu melaksanakan sholat dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Nah, itu dicontohkan mengucapkan takbiratul ihram. Itu sebagai pembanding kita yang baru saja membaca modul buku panduan, buku pembelajaran ini tadi, dibandingkan dengan ini, dijelaskan ada 13. Kalau di buku kalian 13, di sini juga ada 13, oh berarti sama, sesuai. Dan itu kan rukuk dengan tumak ninah. Nah, gambaran rukuk sempurna seperti itu.
Ini suaranya hilang. Nah, itu sudah hampir akhir. Gambar bentuk salam, membaca tasyahud. Tasyahud akhir yang kalian baca tadi, ya. Memberi salam yang pertama sambil memalingkan muka. Jadi yang menjadi rukun itu salam yang pertama, itu yang menjadi rukun. Adapun salam yang kedua itu tidak wajib karena bukan rukun, itu tartib. Kemudian sebagai pembanding yang tadi ada redaksi yang mengatakan 13, ada redaksi yang mengatakan berapa tadi? Yang satunya 17. Yang 17 ini yang lebih kita sukai mungkin karena berbentuk lagu, tapi sayangnya suaranya ini tidak ada. Nah, ini lagunya begini. Kalian lihat dulu. Saya ulangi. Nah, saya ulangi dari awal. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. Saya pastikan kalian tidak asing dengan nada itu. Nada itu yang sering kalian ucapkan. Kira-kira bisa kalian menirukan intonasi tadi dengan membaca ini? Bisa toh? Nah, dicoba dulu. Dicoba. Sebentar. Sudah siap? Nah, kalian lihat semuanya di depan, kita lakukan bersama. Kalau bisa disesuaikan dengan tulisan yang ada. 1, 2, 3. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumakninah di dalam rukuknya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumakninah di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. 10 tumakninah di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumakninah di duduknya. Yang ketiga tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 Assalamualaikum ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu 17 hilang macam-macam rukunnya sholat. Nah, itu perbandingan yang tadi mengatakan jumlahnya ada 13 dan yang 17. Intinya 13 dan 17 adalah sama, yang bedakan peletaan tumakninah. Dari penjelasan ini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Tumakninah, yang dinamakan tumakninah, ada yang tahu di antara kalian? Yo, yang bisa menjawab tumakninah adalah apa? Diam sejenak seluruh anggota badan atau tubuh. Seukuran berapa tadi? Kurang lebih membaca subhanallah. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan.
takbiratul ihram dibaca dalam hati atau lisan? Ada yang bisa menjawab? Takbiratul ihram itu hati atau lisan? Lisan, karena sudah jelas tadi saya terangkan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah qauliyah. Nah, qauliyah itu minimal harus terdengarkan oleh telinganya sendiri. Ada lagi? Ada? Kalau belum ada, sambil saya nanti ini saya bagikan tugas karena sudah kita pelajari untuk rukun sholat. Ini langsung dikerjakan dan hari ini harus dikumpulkan untuk mengenai penjelasan seperti biasanya. Review pembelajaran pada pagi hari ini tidak usah saya suruh, kalian sudah terbiasa dengan mereview pembahasan atau materi. Jadi nanti salah satu persiapan membacakan reviewnya dari pembelajaran pagi hari ini.